Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami Tua dan Berbahaya. Kali ini kita balik lagi tentang karburator Vespa. Jadi setelah berapa kali ya update tentang Vespa, 2 kali 3 kali sama channel yang lama 3 kali, ternyata masih banyak yang bertanya lah. Ya wajar lah, pertanyaan tuh wajar lah. Jadi kali ini bakal ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar seperti yang ini dan ini. Oke, ya, kita ngebahas satu-satu lah. Bahkan yang nggak ditanyain bakal kita jawab di sini. Bakal kita belak-belakan abis-abisan di sini. Apa ya? Pertama-tama ya ngucapin selamat berpuasa lah bagi yang menjalankannya, yang agama muslim, insya Allah berpahala banget. Jadi yang pertama-tama bakal ngebahas tentang apa ya, jadi bingung nih. Yang baru-baru aja lah, yang sering terjadi tuh, bang kenapa Vespa saya kalau lagi ngebut tiba-tiba mogok kayak kehabisan bensin. Oke, itu biasanya terjadi ketika selang bensin Anda terlalu panjang atau terlalu pendek. Itu bisa terjadi. Dan juga faktor kedua bisa jadi terjadi penyumbatan di bagian daerah dalam sini, terjadi penyumbatan, jadi bensin yang ke dalam bisa lambat. Ketiga, di dalam sini itu dia harusnya bentuk kayak gini loh, naik kayak gini, tapi ternyata datar, jadi bisa dipapas. Itu yang ketiga. Yang keempat, bisa jadi pelampung Anda terlalu rapat, bisa direnggangin. Terus problemnya ketika pelampung udah direnggangin, ternyata bensinnya ngocor masuk dalam knalpot. Itu pertanyaan kedua tuh biasanya, bang kenapa setiap pagi Vespa saya banjir, bang kenapa Vespa saya setiap pagi ketika saya mau engkol keluar bensin banyak dari knalpot. Itu akibat dari pelampung, itu bisa jadi dari pelampung. Jadi untuk itu bisa diukur dulu pakai apa ya, bisa lah kalian ngukur sendiri 0, berapa biar pas settingannya ya. Terus apa lagi ya, bang kenapa Vespa saya kalau dihidupin harus dicuk atau harus di kop? Standarnya motor di mana-mana, namanya motor belum injeksi itu harus dicuk, brother. Iya beneran, kalau itu kalau 2 tak rata-rata dicuk. Kalau nggak dicuk biasanya nggak turun. Ya bisa dibetot-betot gas aja dulu, jangan dihidupin nih, betot-betot gas baru engkol. Biasanya sih bisa, kalau emang motornya waras biasanya bisa. Tapi kalau buat Vespa disaranin kalau dia pakai cuk, itu bener-bener bagus loh. Bang kenapa harus di kop? Lah kalau di kop itu lain lagi ceritanya. Biasanya kalau di kop udah nyembur, isapannya udah aus. Ada juga yang bertanya tuh, bang gimana cara ngicilin isapan? Ya dicor lah. Kalian mau diapain? Mau dilem? Udah dilem nggak bakal aman. Berapa lama sih? Udah mending dicor, ditambel isapannya. Lanjut, apalagi? Ayo. Bang, PJMJ gua dol. Oh, PJMJ-nya dol, bang. Ini solusinya. Kalau untuk PJ, kita masih bisa menggunakan PJ aftermarket sejenis Jupiter atau yang lainnya gitu, yang bentuknya sama tapi dratnya itu lebih gede 0,4 mili dari standarnya. Itu bisa dibuat drat ulang kalau emang dol atau slack gitu kan. Terus kalau buat kalau buat bensin ini dorong aja, bambu yang di dalam ini bisa dorong jadi dia bikin drat lagi. Jadi ketika masuk dalam udah merasa udah dol kan, dorong jadi dia nyangkut di itu. Kalau bisa dilem sininya, kalau setelah itu langsung dilem biar spoilernya nggak jalan-jalan. Nah itu solusi istilahnya yang ngirit lah, nggak ngeluarin duit daripada ganti karbu, kan mahal nih, lumayan kan kalau originalnya tahun diri udah Vespa. Selanjutnya apa lagi? Ayo, bang baut gue selek semua, lubangnya udah selek semua. Nah kalau buat baut ini ya, kita namanya anak Vespa pasti tahu lah buat cara-cara ngakalin kayak gitu kan. Bisa dipakein kawat, bisa dipakein seng, bisa dipakein apa aja bisa nih. Ya kalau mau bagusnya ya ditap, kita bagusin lagi dratnya, kita masukin baut 8, jangan lebih. Kalau baut lebih bisa pecah. Nih 8, kan standarnya dia aslinya 6, kita naikin 8 bisa.
Nih 8 nih. Aslinya kan 6. Paling ininya doang, kadang yang bagian headnya doang nih, dexelnya doang yang harus digedein dikit, dibor dikit karena biasanya nyangkut. Nah, terus lanjut apalagi nih ya, aduh. Oh, yang ini nih, yang baru-baru nih. Bang, gimana cara benerin rumahan setelan angin gua dol, Bang? Oke, jadi gini nih. Cara simpelnya ya, cara simpel. Ini dol nih, misalnya nih kan rusak nih karbu. Ya sekedar praktekumnya aja gitu. Ini rusak. Lu cari baut 8 yang dratnya kasar. Kelihatan ya? Foto. Ini kan drat halus nih, carinya yang agak kasar. Lu bikin pakai gerenda atau pakai apa lah yang sebisa lu lah. Pakai gerenda sih sarannya, pakai gerenda. Lu bikin ulirnya mirip dari sini nih. Bikin bentukannya lancip. Lancip kayak ini, kayak jarum apa standarnya dia, jarum angin standar dia, baru lu pasang, Bang. Serius, kayak gitu caranya. Bisa, gue udah sering kayak gitu. Biasanya kalau udah dol kan, daripada dikasihin isolatif atau dikasihin seng atau dikasihin itu malah bocor, dia malah kanan kiri anginnya bocor, nggak bakal bagus. Kalau ini mantep, coba dah. Dan juga ini Bang, kenapa karbu karbu apa ya, setiap gua bawa motor nih ngebut, udah ngebut, capek-capek ngebut, bukan kayak gitu. Kayak gimana ya, awalnya nih Bang, gue nyeting motor nih udah ganteng banget Bang, motornya udah cemihiwiu banget Bang. Tiba-tiba pas gue ngebut, gue stop, berubah lagi settingannya. Nah, ini buat lu nih Bang ya. Itu biasa terjadi di motor Excel, Spartan, Strada, pokoknya yang motor yang ada pompa oli sampingnya. Dia ada jalur angin di dalam sini. Boleh lah, lu beda-bedain dah. Kalau PX, Excel dan lain-lain lu beda-bedain Bang, nggak apa-apa. Nah, jalur oli yang buat masuk ke sini itu biasanya nggak salah, gua salah ngelirik. Nah, jalur oli yang bagian sini nggak ditutup. Yang bagian mangkoknya, mangkok karbu, bukan karbunya ya, mangkok karbu. Jadi ketika ngebut, anginnya kemana-mana, ini nggak ketutup. Harusnya kalau lu mau, lu gantiin packingnya yang packing biasa, jangan yang ada bolong. Kalau ada yang bolong kayak gitu emang. Jadi tutup aja bisa kok, yakin dah bisa. Nah, itu yang buat sering susah setting. Biasanya kayak gitu tuh, dari situ tuh. Tiba kering, tiba basah kebasahan. Terus apa lagi ya? Bang, suara skep apa? Karbu gua kayak kucing kejepit. Itu biasanya dari skep. Nah, ini biasanya kalau dia bengkel-bengkel emang asli dari dan motor, dia pasti dealer resmi ya, dealer resmi. Dia punya yang kayak gini. Oke, perbedaannya tuh ini STD, yang ini udah oversize. Perbedaannya udah lumayan kelihatan sebenarnya. Dari ukuran aja udah gedean ini. Biasanya kalau standar udah lobok dia bunyi kicit-kicit, harus dinaikin oversize. Nah, ini gua kebetulan punya stok lama sih, ini udah lama banget. Ya, gua dapet lama lah. Kalau yang ini emang imitasinya kan, emang udah oversize. Kalau ini emang masih baru. Ini lama nih gue dapet nih. Jadi itu berpengaruh ke kecepatan nggak ya? Nggak juga sih, nggak terlalu lah, nggak terlalu berpengaruh. Tapi ya nggak enak suaranya aja, kayak suara tikus kejepit kan. Selanjutnya apa lagi? Apa ya? Oh, ini nih Bang, gimana cara nyabut bambu di dalam ini, kelihatan nggak? Bang, gimana cara nyabut bambu di dalam ini? Cara nyabutnya gampang banget, pakai tang kecil yang lonjong, tang buaya, bisa dicabut. Itu biasanya kalau mereka pakai SL League Del Orto itu biasanya pengen ganti yang bambu, karena kalau yang bambu itu lebih turunnya lebih kelihatan daripada yang yang bolong-bolong. Kalau yang bolong-bolong itu cuma sekedar encesan doang. So, jadi sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya.